Ada apa dengan revisi Undang-Undang Minerba? Jadi kalau misalnya cinta ngomong kerangka bahwa dikacangin adalah hal yang jahat, hal yang sama juga dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat, khususnya dalam konteks revisi Undang-Undang Minerba yang baru-baru ini disahkan. Jadi detailnya seperti ini. Undang-Undang Minerba, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, itu punya dampak besar terhadap prinsip transisi energi berkeadilan dan juga keadilan prosedural. Kenapa penting? Karena undang-undang ini merupakan undang-undang yang mengatur bagaimana tata kelola komoditas nikel, yang mana komoditas ini merupakan komoditas strategis untuk percepatan program transisi energi nasional. Kalau mengingat hal itu, sudah sepantasnya transisi energi berkeadilan dan juga keadilan prosedural itu bisa diimplementasikan dalam perumusan hingga pengesahan undang-undang ini. Jadi kalau misalnya kita ngobrolin soal transisi energi berkeadilan, jadi prinsip ini tidak hanya memastikan keuntungan ekonomi itu bisa didapatkan oleh masyarakat, tetapi juga keuntungan atau advantage dari aspek-aspek lain, seperti misalnya aspek sosial. Nah, untuk bisa mendapatkan keuntungan ini tentunya perlu ada pelibatan masyarakat secara bermakna, yang mana hal ini penting agar benefit dan juga hal-hal positif lainnya dari transisi energi ini bisa didapatkan secara adil oleh masyarakat. Nah, kalau misalnya kita ngomongin keadilan prosedural, sebetulnya keadilan prosedural ini lebih detail ngomongin soal bagaimana partisipasi masyarakat itu tidak hanya ngomongin soal diundang kepada suatu perumusan atau rapat dari perumusan undang-undang atau kebijakan, tapi pelibatan bermakna itu juga bagaimana masyarakat bisa didengarkan pendapatnya, bagaimana masyarakat bisa dipertimbangkan masukannya, dan bagaimana pendapat masyarakat itu bisa masuk ke dalam kebijakan yang sedang dirumuskan oleh pemangku kebijakan. Nah, untuk lebih detailnya, kalau misalnya kita flashback bagaimana perumusan undang-undang ini, kita lihat bahwa perumusan undang-undang ini berjalan begitu cepat, hanya kurang dari 2 bulan atau kurang dari 1 bulan bahkan. Jadi kalau misalnya perumusannya saja dilakukan sangat-sangat cepat, bagaimana kita bisa melihat bahwa kebijakan ini memang benar-benar menerapkan prinsip transisi energi berkeadilan dan juga keadilan prosedural. Lalu kalau misalnya kita melihat secara detail pasal-pasal mana yang sekiranya punya potensi untuk melanggar prinsip transisi energi berkeadilan dan juga keadilan prosedural, kita lihat ada beberapa pasal yang cukup problematis dan bisa jadi berpotensi melanggar prinsip transisi energi berkeadilan dan juga keadilan prosedural. Yang pertama yaitu pasal 51 ayat 1. Jadi pasal ini memungkinkan ruang buat wilayah izin usaha pertambangan atau WIUP untuk diberikan lewat skema prioritas tanpa lelang. Yang jadi isu adalah ketika diberikan secara prioritas atau tanpa lelang, bagaimana aspek-aspek penting lainnya seperti misalnya transparansi dan akutabilitas ketika pemberian WIUP tersebut. Nah, kalau misalnya aspek transparansi dan akutabilitas ini tidak bisa dihadirkan dalam pemberian WIUP ini, maka ada potensi lain yang sekiranya dikhawatirkan akan merusak tata kelola komoditas nikel sebagai komoditas strategis transisi energi. Seperti misalnya ada praktik rent seeking atau perburuan rente, ada praktik korupsi khususnya gratifikasi, dan praktik-praktik yang melanggar atau yang merusak tata kelola pemerintahan yang baik. Berikutnya
yaitu ada pasal 17 ayat 2 dan ayat 4. Kalau misalnya ayat 2 menyatakan bahwa WIUP ini tetap bisa dijalankan walaupun misalnya ada protes atau ada keberatan dari masyarakat setempat yang lain. Sementara ayat 4 menyatakan bahwa WIUP ini punya fleksibilitas untuk bisa diperluas dalam rangka menambah nilai dari si pertambangan mineral, atau dalam hal ini yaitu komoditas nikel sebagai komoditas strategis transisi energi. Nah, hal ini jadi masalah karena mekanisme pemulihan, mekanisme pengaduan dari masyarakat yang terdampak dari pertambangan, khususnya pertambangan nikel, ini tidak bisa dilakukan karena ada jaminan bahwa walaupun si WIUP itu sudah dalam praktiknya melanggar area masyarakat sekitar, tapi WIUP itu tetap bisa dilakukan, dan hal ini tentu berpotensi melanggar prinsip transisi energi berkeadilan dan juga keadilan prosedural. Kalau misalnya kita lihat data dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara di Maluku Utara, yang notabene merupakan provinsi yang memiliki cadangan nikel yang cukup besar atau bisa dikatakan salah satu yang paling besar di Indonesia, setidaknya ada kurang lebih 72.000 hektar lahan masyarakat adat yang tumpang tindih dengan lahan WIUP atau wilayah izin usaha pertambangan nikel. Artinya masyarakat adat ini menjadi lebih rentan dan juga akan semakin rentan ketika pasal-pasal ini dijalankan, yang mana akan mempersempit juga ruang bagi masyarakat adat untuk bisa berpartisipasi atau untuk bisa memastikan bahwa hak-haknya itu bisa disampaikan kepada pemangku kepentingan yang terkait. Lalu berikutnya, kalau ngomongin lagi soal masyarakat adat, kenapa masyarakat adat secara nasional ya, dalam konteks ini itu rentan, maka kita lihat bahwa masih banyak sekali lahan-lahan masyarakat adat yang belum disahkan atau diakui oleh pemerintah. Kalau kita lihat luasannya, menurut data Badan Registrasi Wilayah Adat atau BRWA, itu ada sekitar 25 juta hektar lahan adat yang belum diakui oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini, karena wilayahnya belum diakui atau belum direkognisi oleh pemerintah, maka masyarakat adat tidak memiliki safeguard yang kuat ketika mereka menghadapi proyek-proyek pertambangan nikel, yang mana nikel merupakan sekali lagi komoditas strategis untuk percepatan program transisi energi nasional. Sebagai bagian penting dalam program transisi energi nasional, kalau misalnya tata kelola nikel ini tidak diperbaiki celah hukumnya, maka hal ini juga akan menghambat proses untuk mencapai net zero emission di tahun 2060 ataupun NDC di tahun 2030, karena di satu sisi dia ingin menurunkan emisi, tapi di satu sisi dia malah melanggar hak masyarakat adat atau hak-hak kelompok yang lainnya, yang mana terutama masyarakat adat punya peran penting dalam percepatan capaian net zero emission ataupun target NDC di tahun 2030. Nah, supaya dampak negatif ini tidak terjadi, maka pemerintah harus menerapkan prinsip transisi energi berkeadilan maupun keadilan prosedural dalam setiap kebijakan ataupun regulasi yang berkaitan dengan transisi energi, termasuk juga terkait dengan tata kelola nikel, yang mana merupakan komoditas strategis dalam transisi energi nasional. Nah, kalau misalnya kita flashback juga dan merujuk terhadap dokumen laporan kinerja dari Kementerian
ESDM, kita lihat bahwa konflik lahan jadi salah satu hal yang menghambat investasi terhadap energi terbarukan. Nah, kalau misalnya konflik ini tetap terjadi, yang diakibatkan oleh celah hukum dari revisi Undang-Undang Minerba ataupun kebijakan lainnya, maka kinerja dari investasi untuk pengembangan energi terbarukan ini akan tetap stagnan dan tidak mencapai targetnya. Jadi karena dasar itu, apabila pemerintah serius untuk mengembangkan transisi energi, maka pemerintah juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip transisi energi berkeadilan dan juga keadilan prosedur.